Kita mau katakan bahwa kita begitu mencintai Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita begitu mengasihi Tuhan. Kita mau katakan bahwa di usia kita yang mungkin terlihat masih kecil, kita mau bilang Tuhan pakai kami secara luar biasa. Hari ini teman-teman datang di sini bukan sebagai celebration saja, bukan hanya sekedar perayaan saja, tapi mari betul-betul teman-teman boleh mendapatkan sesuatu berkat ketika pulang dari tempat ini. Kakak mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu pujian bagi Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengajak kita semua taruh tangan kiri di dada, taruh tangan kiri di dada, dan angkat tangan kanannya. Sekali lagi kakak mengajak kita semua taruh tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu. Kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kami mau mencintai Engkau. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan.
Kami mau lebih lagi bersorak meninggikan nama Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Bebaskan roh kami mau berkenan di hadapan Tuhan menuju langit baru dan bumi yang baru. Demikian di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kak Grace, Kak Kinan, kok bisa rame begini sih? Lagi ngapain mereka? Lagi ngapain sih? Kok rame begitu? Lagi ngapain? Ngapain sih? Kok rame banget sih? Ada apa? Oh, aku ingat deh. Kakak-kakak sekolah minggu bilang
Oke, teman-teman, kita mau saksikan satu lagu pujian dari GSKI Buana Raya. Tapi ini lagu bukan sembarangan lagu loh. Ini lagu akan mereka nyanyikan dari bahasa Jawa. Ada orang Jawa di sini? Siapa orang Jawa? Mau kita lihat dulu siapa orang Jawa? Oh, yang orang Jawa nggak usah diterjemahkan ya. Kita mau lihat sama-sama. Kita saksikan persembahan vokal grup dari GSKI Buana Raya. Oke, berikan tepuk tangan untuk GSKI Buana Raya. Haleluya, anak-anak Tuhan yang diberkati. Oke, teman-teman masih semangat? Oke, kita mau terus saksikan ya. Sekarang kita mau lihat. Oh, tadi kami punya kelas besar. Sekarang kami punya kelas kecil loh. Nah, mereka mau menari untuk Tuhan. Kita saksikan sama-sama tarian dari GSKI Kids Buana Raya kelas kecil. Tepuk tangan buat mereka. Oke, ini dia yang pakai baju terakota.
vokal solo dari Yona Sihota. Berikan tepuk tangan untuk Yona Sihota. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Teman-teman, tahu nggak ya? Teman-teman kita di sini bukan cuma dari GSKI Kids loh. Terus dari siapa dong? Ada dari luar loh. Dari luar mana? Bukannya ini semua GSKI? Bukan, ada beberapa dari luar. Oh iya ya. Benar. Benar. Kami mau lihat dong. Oke. Teman-teman juga mau saksikan tidak? Oke, mari kita saksikan tarian dari Kapling Lama. Oke, dari Kapling Lama.
Berikan tepuk tangan untuk Gurinda. Mana sih anak-anak dari Gurinda? Oh, yang pakai bandung, yang pakai topi Merry Christmas. Mereka bajunya putih-putih. Oh, yang putih. Oh, di sini putih, di sini putih. Putih yang mana?
melanjutkan tarian dari Dapur 12. Oh, dapur 12. Mana dapur 12? Oh, silakan maju. Oke, berikan tepuk tangan untuk dapur 12. Semangat sekali. Oke, teman-teman masih semangat? Masih semangat? Satu lagi, janji deh. Ini satu lagi, oke? Oke? Tapi, tahu nggak? Ada satu penampilan lagi tahu. Dari mana? Wih, itu dari mana yang sangat jauh. Oh, jauh banget. Aku kepo, dari mana sih? Kalau kalian tahu, wih, si panennya itu orangnya ganteng sama cantik semua tahu. Oh, ngomong-ngomong dari mana sih? Kalau begitu, mari kita saksikan dari pos PI Pluto. Wow, tepuk tangan untuk Pluto. Jauh-jauh dari planet terjauh datang ke Buana Raya. Oke, putih-putih, cantik-cantik. Wow.
Sekarang kita akan masuk dalam penyalaan diri. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari akan kami sebutkan namanya dengan segala hormat untuk boleh mengambil tempat di depan. Pertama Bapak Gembala, kedua Ibu Pendeta Perkhotbah, ketiga mewakili panitia Natal oleh Ibu Sri, keempat mewakili waski oleh Ibu Toga, kelima
teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ada yang mau diberkati nggak hari ini? Yang mau diberkati kakak mau lihat lambaikan tangannya. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kakak mengajak kita semua menyanyikan satu lagu pujian Roh Kudus yang manis. Teman-teman kalau mau diberkati, duduk yang benar, duduk yang rapi, kita akan siap diberkati hari ini. Kita mau katakan, ku buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Kami akan menunggu kesiapan adik-adik. Kita mau berdoa, kita mau meminta Roh Kudus menolong kita supaya kita benar-benar menjadi anak-anak yang manis bagi Tuhan. Ikutkan kami berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini, hari yang istimewa. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami siapkan hati kami mendengarkan cerita kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar bagi kami. Haleluya. Amin. Tepuk tangan. Dan silakan duduk semuanya. Hari ini kalau kamu bilang hai, jawabnya halo, gitu ya. Kan kita coba di sini. Halo. Hai, halo. Mantap. Hari ini tema kita baca 1, 2, 3. Aku. Suaranya baru 20 orang, padahal kita di sini 3.000. Kita baca 1, 2, 3. Sebelah ini dulu 1, 2, 3. Sebelah ini 1, 2, 3. Wow. Hari ini kita adalah orang-orang istimewa. Adik-adik, apa sih artinya istimewa? Ada yang tahu artinya istimewa? Oke, hari ini next. Hari ini kita mau baca dulu. Karena hari ini hari istimewa, mari kita baca bersama-sama yang ada di depan. Mulai dari Lukas 2 ayat 11. 1, 2, 3. Lukas 2. Sebentar. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, kita tepuk tangan dulu dong. Hari ini telah lahir bagi kita siapa? Siapa yang lahir? Juru Selamat. Hari ini malaikat menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat. Sehingga adik-adik, bapak-bapak semua di sini kita menjadi istimewa. Katakan di kiri kanan kamu istimewa. Aku istimewa. Pegang dadanya 1, 2, 3. Aku istimewa. Sekali lagi, aku istimewa. Pegang dadanya. Aku 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku. Sekarang pegang tangan temannya. Kamu istimewa. Kita semua istimewa. Sekali ya. Aku
Udah mewakili ya, dari sini, dari sana sudah mewakili. Next. Ternyata ini jawabannya. Yuk, mengapa kita istimewa adik-adik? Pertama, ya, ayo jarinya angkat 1, 2, 3. Mana jarinya? Pertama, karena Tuhan yang menciptakan kita dengan sempurna. Apa adik-adik? Tuhan menciptakan saya, menciptakan kita dengan sempurna. Apa adik-adik? Tuhan yang menciptakan kita dengan sempurna. Adik-adik, siapa yang menciptakan adik-adik semua? Siapa yang menciptakan kalian adik-adik? Kita bukan diciptakan oleh papa mama, tetapi Tuhan memakai papa mama untuk melahirkan kita di bumi dengan satu tujuan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan berkata begini, sungguh amat baik apa jelek? Sungguh amat, sungguh amat, sungguh amat sungguh amat wow. Jadi kita harus benar-benar menjadi istimewa, bukan di perkataan saja, tetapi kita harus menjadi istimewa di tindakan kita. Adik-adik, Tuhan yang menciptakan kita dengan sempurna. Next. Wah, ini gambarnya. Adik-adik boleh melihat gambar ini. Waktu itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan sempurna, maha sempurna. Tetapi sayang sekali, akhirnya Adam dan Hawa menyakiti hati Tuhan dengan cara apa? Dengan cara apa mereka menyakiti hati Tuhan? Mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman Eden. Padahal pohon itu untuk menandakan apakah Adam, apakah Hawa mau menjadi orang istimewa. Dengan cara apa? Ada deh ciri-cirinya kalau istimewa. Mau taat atau tidak. Ada siapa di sini yang suka melawan papa mama di rumah? Wah, terima kasih kejujurannya saya. Mantap. Ya memang harus jujur. Siapa yang pernah melawan papa mama di sini? Terima kasih saya. Wah, itu namanya kita dijamin Roh Kudus. Adik-adik, boleh nggak kita melawan papa mama? Boleh kita melawan papa mama? Adik-adik, ingat ya, karena disampaikan ya, ingat ini ya. Waktu kita melawan papa mama, berarti kita melawan siapa? Berarti kita sedang melawan Tuhan. Berarti kita sama tidak dengan Adam dan Hawa? Sama enggak? Mau menjadi istimewa tidak? Hari ini kita selesaikan hari ini. Ada karena kejatuhan manusia di dalam dosa, sehingga manusia tidak menjadi istimewa lagi. Enggak istimewa karena perbuatannya jahat, suka berbuat jahat, suka mencuri, suka menjelek-jelekan temannya. Siapa di sini yang suka menjelek-jelekan temannya? Suka mendorong temannya, suka mengambil makanan temannya, suka apalagi suka melawan, nggak mau belajar. Kalau disuruh berdoa, ngobrol. Kalau disuruh dengarkan cerita firman Tuhan, ngobrol. Ini nggak terjadi di sini, terjadi di sana ya. Jadi adik-adik, nggak boleh seperti itu. Kita harus istimewa, dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh sama dengan Adam dan Hawa. Next. Yang kedua adik-adik, akhirnya hubungan Tuhan, keistimewaan manusia menjadi rusak. Tetapi bagaimanapun Tuhan tetap mengasihi manusia adik-adik. Waktu manusia sudah melawan Tuhan, kasih Tuhan tetap besar. Kasih Tuhan tetap besar.
Mengirim siapa? Untuk bukti bahwa Tuhan Allah Bapa mengasihi manusia. Mengirim siapa adik-adik? Mengirim tadi siapa? Juru selamat. Kan tadi kita udah baca ya. Hari ini telah lahir siapa? Di kota Daud. Hari ini telah lahir. Itu namanya siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu Tuhan Yesus lahir di kandang domba adik-adik. Lalu Tuhan Yesus bertumbuh menjadi besar. Tujuannya lahir di bumi supaya kita semua menjadi istimewa. Supaya kita menjadi istimewa, akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus semua dosa manusia. Dosa adik-adik, dosa papa mama, dosa kanuki, dosa opa-oma, dosa semua orang di bumi ini. Next. Adik-adik, ada nih. Tetapi juru selamat itu harus ada caranya. Enggak langsung turun dari Pluto. Siapa tadi yang dari Pluto? Siapa dari Pluto? Ya, juru selamat itu enggak langsung turun dari Pluto. Harus ada caranya. Bagaimana caranya? Haruslah lahir. Lalu siapakah aku yang dipakai Tuhan secara istimewa? Next. Aku dapat pesan dari malaikat adik-adik ya. Coba tebak ya, nanti bisa tebak ini dapat hadiah. Tahukah kamu siapa aku? Aku dapat pesan dari malaikat. Next. Aku tinggal di Nazaret. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maria, ya. Kita cek ya kebenarannya apa benar ya. Ketiga, aku seorang perempuan. Aku tunangannya Yusuf. Benar atau tidak? Benar. Siapa namanya? Oke, iya Maria. Maria ini dipakai Tuhan dengan istimewa. Mengapa Maria dipakai oleh Tuhan? Next. Inilah Maria ini orang sederhana. Dia lahir di kampung. Dia bukan orang kaya, tetapi dia dipandang Tuhan dengan istimewa. Tuhan memakai Maria. Pertama, mengapa Tuhan memakai Maria? Karena Maria itu seorang yang hidup dalam kesucian. Apa adik-adik? Hidup dalam kesucian. Ini anak-anak remaja, anak-anak pemuda di tempat ini. Firman Tuhan menyampaikan bahwa Maria itu seorang perawat. Tidak sekedar disebut gadis. Karena banyak gadis bukan perawan sekarang ini. Jelas-jelas firman Tuhan menyatakan bahwa Maria adalah seorang gadis perawan. Artinya Maria itu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga nama baik orang tuanya, dan menjaga nama baik Tuhan. Jadi adik-adik ingat ya, Maria adalah seorang yang hidup suci, sehingga dia disebut sebagai gadis perawat. Jadi adik-adik artinya itu adik-adik kita harus hidup suci. Hidup suci itu apa sih kan Muki? Susah nggak hidup suci adik-adik? Hidup suci itu kita melakukan semua waktu kita ke gereja, waktu kita berdoa, waktu kita belajar. Kita harus lakukan untuk satu hal, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati siapa? Menyenangkan hati Tuhan. Seperti Maria. Yang kedua, Maria adalah seorang yang taat. Waktu malaikat datang, Maria, kamu nanti akan melahirkan. Wah, emang aku siapa? Mengapa aku yang dipilih? Tetapi Maria tetap taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi setelah Maria taat adik-adik? Dia bersedia untuk dipakai Tuhan dengan istimewa. Akhirnya Tante Maria mengandung, hamil. Tapi hamil
kesucian. 2, taat. 2, sebutkan 2, taat. Yang ketiga, bersedia melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah namanya orang-orang yang istimewa. Next. Ada dengan itu maka Tuhan Yesus lahir melalui siapa? Melalui Ibu Maria. Maria tadi ciri-cirinya apa yang dipakai Tuhan dengan istimewa? Dia seorang yang hidup suci. Yang kedua, yang ketiga, melakukan pekerjaan. Kami ulang ya, hidup suci, taat, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Hebat itu kan? Akhirnya adik-adik, lahirlah siapa? Tuhan Yesus yang lahir di bumi dan menebus manusia di kayu salib. Tahu tidak adik-adik, mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Siapa yang tahu? Yang belum? Siapa? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Satu-satu ya saya. Oke, karena Tuhan Yesus jawabnya ingin menebus dosa manusia. Saya apa saya? Apa? Oh, karena kebohongan, jadi dia menebus dosa itu ya. Oke, good. Oke. Ada dari sini? Mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Oke, sayang. Menebus dosa manusia. Ya, Tuhan Yesus menebus dosa manusia supaya apa? Supaya mengembalikan manusia dari yang sudah rusak menjadi istimewa kembali. Tepuk tangan dulu. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya saya, Kanuki, adik-adik semua, papa mama yang sedang duduk di kursi, kita menjadi orang-orang yang istimewa. Apa ada? Istimewa. Next. Balik lagi. Dengan kematian Yesus di kayu salib, Allah Bapa mau kita semua menjadi istimewa di hadapan. Bagaimana caranya kita menjadi istimewa adik? Pertama, tadi seperti Tante Maria. Apa tadi yang dikerjakan oleh Tante Maria? Hidup. Itu. Jadi adik-adik, hari ini kita punya tugas. Papa, mama, semua di sini kita punya tugas. Hari ini kita diutus oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang istimewa supaya teman-teman kita yang lain seperti Maria yang dipakai oleh Tuhan, supaya teman-teman kita yang lain yang belum istimewa, mereka juga menjadi istimewa seperti Tante Maria. Melalui Maria yang istimewa, sehingga kita semua menjadi istimewa di sini. Adik-adik menjadi orang-orang yang hebat. Apalagi tadi artinya istimewa? Penting. Apalagi menjadi khusus. Itu adik-adik. Jadi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus lahir hari ini. Maka adik-adik kita mau berdoa nanti supaya adik-adik ini benar-benar kita menjadi anak Tuhan, di mana Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus mau memakai hidup kita semua. Tuhan Yesus mau tinggal di hati kita. Ada siapa yang mau Tuhan Yesus tinggal di hatinya? Kalau hidup tidak suci, boleh nggak Tuhan Yesus hidup di hati kita? Kalau kita suka ngomong kotor, bisa nggak Tuhan Yesus tinggal di hati kita? Ya bisa. Maka adik-adik, kalau Tuhan Yesus mau tinggal di hati kita, kita harus menjaga mulut. Kita menjaga
tangan kalian. Roh Kudus melawat setiap anak-anak hari sore hari ini. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita, ada semua, lipat tangannya. Terima kasih. Engkau lebih dari jantungku, engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Angkat tangan. Boleh kita nyanyikan bersama-sama. Engkau lebih dari jantungku. Amin. Kita boleh tutup mata semuanya. Tutup matanya, angkat tangannya kepada Tuhan. Haleluya. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, sekali lagi, engkau lebih dari, amin, yang maha mulia. Allah kita buat ini, melawan setiap anak-anak ini, menjadi anak-anak yang istimewa bagi Tuhan. Haleluya. Elohim Yahweh, Bapa Kudus. Adik-adik, lipat semua tangan. Semua, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang mengganggu temannya. Mari kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa. Anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan. Masa depan kalian bagi Tuhan. Kalian menjadi anak-anak seperti Petrus, seperti Paulus, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapa yang maha mulia, aku serahkan anak-anak ini semua milik Tuhan. Berkaryalah bagi mereka. Berkaryalah bagi anak-anak ini semua Bapa, dalam nama Yesus. Dan biarlah segenap orang tua yang hadir malam hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi teladan iman bagi anak-anak ini. Dalam perkataan, dalam perbuatan, sehingga keluarga-keluarga, segenap anak-anak menjadi anak-anak yang istimewa. Hidupnya istimewa, perilakunya istimewa, belajarnya istimewa, dan kecerdasannya istimewa, karena Tuhan memberkati. Ikut kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah lahir di hatiku. Aku mau Engkau menjadi Raja yang duduk di hatiku, dan aku berjanji untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berjanji untuk taat, untuk hidup suci, dan mau melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang sudah kami naikkan Bapa. Bercaralah bagi anak-anak ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan melihat. Oke, diberkati oleh firman Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Teman-teman, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahannya. Kita persiapkan persembahannya dengan baik ya.
kita akan duduk, kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, pada sore ini kami telah diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menjadi istimewa bagi-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biar bisa menjadi persembahan yang baik ya Tuhan untuk-Mu ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu kita serta bergema. Siapa yang menjadi anak istimewa? Semuanya ya, ibu-ibu juga bapak-bapak, kita menjadi anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah Natal hari ini. Semua boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur, kami diingatkan, kami menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah lahir dan mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Mulai hari ini kami mau melakukan seperti yang Maria lakukan, yaitu menjaga kesucian hidup dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami mau melakukan apa yang menjadi Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup ini. Diberkatilah kami sore hari ini. Mari kita mau terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita menghadap Bapa di surga dan mohon berkat dari Bapa di surga. Terimalah berkat Tuhan dari Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang dari Roh-Nya yang kudus, itu yang akan menyertai kita, menolong kita melakukan kebenaran di dalam hidup kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan.